Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Robi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan pembahasan materi tentang sholat Jumat dan sholat sunnah. Sebelum memasuki pada materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Bersama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni fahman amin. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang sholat Jumat dan sholat sunnah. Yang pertama yaitu tentang sholat Jumat. 1. Pelaksanaan sholat Jumat. Terdiri dari pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah yang wajib dilakukan umat Islam, khususnya laki-laki yang sudah memenuhi syarat, dilakukan secara berjamaah sebagai pengganti sholat duhur dan berjumlah 2 rakaat. Hukum sholat Jumat yaitu wajib atau fardu ain bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Rukun khutbah Jumat. Sholat Jumat biasanya didahului oleh 2 khutbah. Orang yang berkhutbah yaitu dinamakan khotib. Rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersolawat kepada Rasul, yang ketiga membaca 2 kalimat syahadat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Qur'an dan memohon ampunan untuk kaum muslimin. Syarat wajib sholat Jumat. Ada beberapa syarat wajib dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu diantaranya beragama Islam, laki-laki, balik, merdeka, berakal sehat, mukmin. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu duhur. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, didahului dengan 2 khutbah. Yang keempat, dilaksanakan di tempat yang tetap atau di masjid. Pelaksanaan sholat Jumat dan sunnah-sunnahnya. Di antaranya yaitu, yang pertama mandi, yang kedua memotong kuku, yang ketiga berpakaian rapi, yang keempat memakai wewangian, yang kelima bersegera pergi ke masjid, yang keenam, ketika sampai di masjid, disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Yang ketujuh yaitu melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedelapan, memperbanyak zikir, sholawat, dan bacaan Al-Quran sambil menunggu khutbah. Yang kesembilan, mendengarkan khutbah dengan seksama. Yang kesepuluh yaitu setelah khotib selesai membaca khutbah, sholat Jumat dimulai. Yang kesebelas, berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang kedua belas yaitu keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa keluar masjid. Selanjutnya yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu tentang sholat sunnah. Pengertian dari sholat sunnah yaitu sholat yang tidak diwajibkan tetapi dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam sebagai ibadah tambahan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini bersifat sunnah yang artinya jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam sholat sunnah. Di sini ada beberapa macam sholat sunnah, diantaranya sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat rawatib, dan lain-lain. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang 2 sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha. Pelaksanaan sholat sunnah yaitu dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan ketika waktu duha, yaitu
ketika matahari naik 7 hasta atau setinggi tombak atau sepenggalan. Tata cara sholat duha yaitu sama seperti sholat fardu biasa, dilaksanakan 2-8 rakaat dengan 2 salam. Keutamaan sholat duha yaitu menghapus dosa, mendapat pahala seperti sedekah, mendatangkan rizki, dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan sholat tahajud yaitu pengertiannya sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah tidur, terutama atau diutamakan pada sepertiga malam terakhir. Pelaksanaannya yaitu sama seperti melaksanakan sholat fardu, yaitu 2-8 rakaat dengan 2 rakaat salam. Keutamaan sholat tahajud yaitu mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah, waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghapus dosa-dosa. Yang kelima, memberikan ketenangan. Dan yang terakhir adalah membantu dikabulkannya hajat. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.